dokter juga, jadi dia yang iniin. Pas dia lihat, "Awalnya berapa?" katanya HbA1-nya. Saya bilang 11, wah dia bilang gitu. Kayaknya ibu harus sudah turun dosis obat." Saya kan masih bilang saya konsumsi obat ya, Pak. Harus turunin dosis obat, tapi katanya nggak boleh sekarang, pelan-pelan katanya gitu. Cuman kalau yang kolesterol sih dia nggak komen gitu, Pak. Cuman karena memang dari dulu taunya, karena masih keluarga juga dokternya, jadi bilangnya gitu, gitu. Rasa surprise yang muncul dalam hati setelah melihat angkanya turun banyak sekali, Bu. Saya tuh, Pak, awal ke lab itu saya takut banget, Pak, ceritanya. Saya masih trauma gitu ya. Bu Hepa, tolong ceritakan, ini testimoni, Bu, testimoni. Ibu hanya dalam waktu 2 bulan. Ini supaya bisa masuk di YouTube. Hanya dalam waktu 2 bulan, Ibu turun dari 11 sampai 6, berapa, Bu? 6,3, Pak. 6,3. Sekarang tolong diperkenalkan nama Ibu di sini. Seolah-olah Ibu sedang masuk YouTube, ditonton banyak orang, dan kemudian berikan progresnya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Mbak Nabila, selamat malam Pak Eko, selamat malam semua Bapak dan Ibu yang ada di link Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Hepa Lestari. Saya merupakan Mobi dengan nomor 2777074. Saya merupakan salah satu peserta terbandel yang akhirnya ikut remedial ya Pak ya. Jadi di bulan 1 tahun setelah saya mengikuti Mobi, sebelum saya tahu kalau saya harus remedial, jadi saya mengalami pembengkakan di kaki, kemudian napas saya pendek, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke dokter. Jadi pada saat saya kembali ke dokter, saya harus kembali dirujuk ke laboratorium dan hasilnya sangat mencengangkan gitu. Mantap. HbA1 saya itu kalau nggak salah di 11,8 atau berapa. Terus saya mengalami albuminaria. Albuminaria. Terus kolesterol saya dibilang itu kolesterol yang dikatakan cukup berbahaya karena sudah gejala stroke. Muka saya tuh sering ada gedut-gedutan gitu. Dan akhirnya dengan terkaget-kagetnya saya mencari nomor Ibu Mary kembali dan saya dapat dari IG. Saya mengikuti Mobi kembali, saya ikuti, saya ulang-ulang apa yang pesan-pesan yang disampaikan Pak Eko melalui dari pesan suara. 2 bulan saya mengikutinya tepat di 60, sekitar 65 hari ya Pak. Saya tes kembali ke laboratorium. Alhamdulillah, saya juga langsung senyum-senyum. Saya langsung WA Pak Eko. Pak Eko, saya langsung senyum-senyum nih baca hasilnya. HbA1c saya itu berada di 6,3 dan itu di skala yang menyatakan kalau saya sudah di pradiabetes dan saya langsung hitung kalau 4 bulan saya sepertinya bakal normal. Kalau 2 bulan saya bisa 6,3 gitu. Dan alhamdulillah albuminaria saya yang waktu itu 59, sekarang itu saya kaget juga lihatnya Pak. Jadi 4,3 cuman angkanya. Jadi jauh sekali. Jadi yang dibilang kalau ginjal itu nggak boleh makan protein yang banyak, terus saya mematahkan argumen itu. Dan saya sudah membuktikannya, alhamdulillah. Jadi tambah semangat Pak ikutnya itu, ikut mobinya. Baik, saya akan berikan ini file dari Bu Hepa. Bapak Ibu lihat HbA1-nya dari 11, berapa, Bu? Saya lupa komanya tuh Pak, 11,8, 11 berapa gitu. Pokoknya hampir 12 kalau nggak salah. 12. Ini sekarang menjadi 6,3 dalam waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Berarti sudah turun nyaris setengah, nyaris setengah. Kemudian di sini kolesterolnya, kalau ini bagus, ini bagus banget. Kalau untuk dengan gula yang rendah ini sudah mulai bagus, walaupun di sebagian dokter mengatakan demikian. Tapi saya akan jelaskan nanti beberapa fakta-fakta yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat
Terus kemudian di sini ureumnya juga bagus, ureanya bagus, 6 sampai 20 ada di kisaran 11,9. Itu bagus sekali. Kemudian untuk kreatinnya juga bagus, ureumnya juga bagus. Kalau andai kata bicara mengenai apa ininya, biasanya kalau makan banyak protein, kreatinnya akan naik, kreatin naik. Oh ya, ini ureumnya kelihatan juga sangat bagus di antara 13 sampai 43. Ini ada di tengah-tengah. Orang kalau makan protein selalu khawatir ureumnya naik. Kalau ureum naik, pasti kreatinnya naik. Enggak tuh, ternyata baik-baik saja. Malah ini masuk ke batas yang paling bagus di 0,59. Dari 0,50 sampai 0,90, Bu Hepa ada di 0,9. Lihat kreatinnya, bagus semua. Kemudian albuminnya juga bagus. Jadi ini merupakan kondisi terakhir dari Bu Hepa. Ini selamat Bu, banyak sekali perkembangan. Mudah-mudahan di bulan keempat, pada saat UVT, nanti Bu Hepa bisa mencapai 5,5 ya Bu ya. Bukan cuma 5,7 seperti nilai rujukan di sini, tapi 5,5. Oh, cepat banget ini Bu. Bayangkan dari apa komentar dokter waktu lihat pertama kali Bu? Saya nggak ketemu sama dokter yang biasa nanganin saya, cuman pada saat itu memang kebetulan anaknya dokter juga, jadi dia yang iniin. Pas dia lihat, awalnya berapa katanya HbA1-nya. Saya bilang 11, wah dia bilang gitu. Kayaknya ibu harus sudah turun dosis obat. Saya kan masih bilang saya konsumsi obat ya Pak. Harus turunin dosis obat, tapi katanya nggak boleh sekarang, pelan-pelan katanya gitu. Cuman kalau yang kolesterol sih dia nggak komen gitu, Pak. Cuman karena memang dari dulu taunya, karena masih keluarga juga dokternya, jadi bilangnya gitu, gitu. Apa rasa surprise yang muncul dalam hati setelah melihat angkanya turun banyak sekali Bu? Saya tuh, Pak, awal ke lab itu saya takut banget, Pak, ceritanya. Saya masih trauma gitu ya, saya lihat albumin saya tuh, aduh ini gimana gini. Saya kan ditemani anak saya tuh sampai, aduh ibu deg-degan nih, Ta, ibu deg-degan. Pas dapat hasil lab jam 12 kan online hasilnya, saya langsung buka, Pak. Sampai gemeter-gemeter tuh, Pak, tangan. Pas saya lihat 6,3 tuh saya langsung gitu, langsung kaget, saya langsung kasih tahu orang tua saya. Orang tua saya tuh langsung, "Terus gimana ginjalnya?" Dia bilang gitu. Saya bilang, "Luar biasa, jadi normal semua," saya bilang, "ginjalnya." Itu yang saya paling takut sama ginjalnya itu ya, Pak. Saya pokoknya Mobi luar biasa lah. Sudah plong ya. Plong banget, Pak, plong banget. Bapak Ibu sekalian, ini kan ceritanya Bu Epa dari angkatan 288 Tujuh, lebih ya? 288. iya, Oh, iya. 277, kemudian remedial di 7. 288 Bu ya. Oh, iya. Nah, saya membuka kesempatan Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ingin bertanya dengan seniornya. Bayangkan hanya dalam waktu 2,5 bulan beliau berhasil menurun HbA1c, kadar gula, persentase itu bisa turun banyak sekali hanya dalam waktu 2,5 bulan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bersemangat untuk Boleh mengambil Bapak Ibu sekalian Bu Hepa. yang Silakan. ingin melakukan sharing-sharing bersama Bu Hepa, boleh mengangkat tangan, nanti akan saya pandu Bapak Ibu. Karena Bu Hepa ini sangat luar biasa Bapak Ibu, dapat menurunkan kadar HbA1c-nya dalam kurun waktu sekitar 2 bulan ya Bu Hepa. Iya. Ya, Bu Hepa dari Babel lebih ya? Bangka Belitung ya? Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung. Ya, silakan. Mungkin Pak Nasir, Pak Arsoyo, Bu Sri, atau iya, Ya boleh, silakan Pak Nasir. silakan Pak. Malam Mbak Eko. Malam Pak Nasir. Assalamualaikum Bu Eva. Masa Waalaikumsalam, Pak Nasir. saya tanya Bu Eva, wah syukur sekali Bu Eva ceritanya tadi ya. Satu kelas nih. Satu kelas sih ya. Iya, iya. Saya itu malah hasil labnya saya masih bertanya-tanya Bu Eva. Karena dari Iya. 10 ke 7,5 HbA1c ya. Itu bulan lalu itu 5,5.
Padahal prediksi saya masih 6 atau ke 7 lah, di bawah 7 dikit di atas 6. Tahu-tahu 5,5. Dari Dan berapa? Dari berapa? waktu ikut Mobi 8,1 kalau nggak salah Pak Eko. 8,1. Iya, dalam 8,5. September itu Oktober awal itu Pak Eko. Wih, Itu sudah turun begitu. Ada lagi yang apakah Bu Epa tadi itu mengalami yang kayak begitu Bu Epa. Jadi memang saya naik turun dan hari-hari ini saya rasakan Pak Eko gluconeogenesis itu luar biasa Pak Eko. Luar gluconeogenesis biasa. apa, Pak? Iya, iya. Mikirin apa? Ada sesuatu yang memang agak berat Pak Eko gitu. Makanya nggak turun-turun. Padahal saya udah IF 27 jam Pak Eko. Nggak turun-turun. Wah ini dampaknya luar biasa. Harus butuh ketenangan dulu ini. Saya ke dokter Pak Eko. Kemarin ini hari apa ini? Senin ya. Hari Sabtu Pak Eko. Saya Iya. tunjukkan ini itu. Kemudian saya bilang obat gula. Saya masih minta rujukan ya Pak Eko. Gula udah nggak saya minum. Kemudian obat jantung. Ini 3 hari ini saya nggak minum lebih enak Pak Eko. Saya coba ngurangi saran Pak Eko begitu ya. Lebih enak. Minum itu malah kencingnya nggak beraturan, malam bangun-bangun, sesak, agak ndredeg itu karena ada Beta Pak Eko kemarin? Beta block, ya beta block. Terus komentar dokternya begini, Pak Nasir, kalau Pak Nasir datang ke saya, makanya kan Pak Eko suruh komunikasikan dengan dokter ya Pak Eko. Kemudian saya komunikasikan, kata dokter begini Pak Eko, yang namanya diabetes sama darah tinggi, itu tidak ada yang namanya sembuh. Betul kan kita sudah diskusikan balik-balik ya. Yang ada itu adalah terkontrol. Terkontrol ya otomatis dengan obat. Ya. Jadi kalau dikasih obat ya diminum Pak Eko. Wah ini agak kurang cocok ini. Kita udah 1,5 bulan ya, dua setengah bulan dapat ilmu begini, dokternya agak kurang. Saya pikir terbuka mungkin. Oh ya bisa begitu ya, karena ada yang begitu kemarin waktu Pak Warsono, Pak Eko. Tapi ternyata gitu. Jadi secara angka-angka sebetulnya sampai tes lab saya pikir pertanyaannya hari ini rupanya yang kita besok ya Pak Eko ya. Jadi sudah saya siapkan semua. HbA1c itu LDL 146 GFR-nya 72, bunyi aman, natrium, kalium, kreatinnya 1,16. Aman-aman saja sebetulnya. Dan betul Pak Eko, olah nafas memang menurunkan saturasi Pak Eko. Saya udah cek sampai ke 89 sampai 93. Tapi begitu dilihat langsung dia naik memang sampai 99 Pak Eko ya. Padahal kalau tes biasa cuma 97, 98, nggak jarang 99. Tapi setelah olah nafas itu memang sampai 99. Padahal ini saya seminggu ini yang saya seriusi untuk olah nafas. Dan gula darah memang turun. Sebelum sama sesudahnya saya 1,3, walaupun nggak banyak Pak Eko, mungkin kurang optimal. 135 ke 129, 134 ke 129. Cuma 5 digit saja Pak Eko untuk olah nafas. Tapi wah ini nanya kurang optimal, kurang maksimal. Dan memang agak sedikit ngantuk dan saya udah dengar ceritanya Bu Epa yang lebih dulu latihan olah nafas. Saya baru mungkin seminggu ini kenapa kok nggak turun-turun gula darah saya. Nah ingin sharing Bu Epa kira-kira sama Pak Eko juga pertanyaan saya tadi itu dan ceritanya naik lagi ada ya. Kalau lihat itu dibandingkan dulu pernah saya tanyakan Pak Eko dengan dengan glukometer kan tidak cocok. Makanya saya juga tanyakan UJV-nya itu nanti sejauh mana Pak Eko gluconeogenesis itu dengan makanan pengaruhnya sejauh mana digitnya itu. Kalau makanan itu naik turunnya cepat. Kalau yang gluconeogenesis ini 145 malah naik 150 turun ke 135 padahal dulu pernah udah mendekati 100. Waktu saya tidur saja habis sakit. Ini sudah aktivitas malah lebih naik lagi Pak Eko. Bukan makanan. Kalau makanan saya udah enggak menyentuh yang namanya karbo itu udah enggak menyentuh. Mungkin itu Mbak Nabila, Pak Eko, Bu Epa. Wah, mudah-mudahan bisa cepat mengikut Bu Epa saya. Bagi pengalaman, bagaimana ngatur gluconeogenesis? Ceritanya Pak Nasir masih kebingungan.
Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Pak Nasir, saya pengen bagi informasi apa yang 2 bulan setengah ini saya lakukan. Mungkin juga untuk Bapak-Bapak Ibu yang ada di ini. Bukannya mau menggurui, tapi di balik cerita bisa mencapai 6,3, jalan menujunya itu luar biasa juga ya Pak Nasir ya. Saya yang pernah mencoba empek-empek terus naik gitu ya. Saya pernah mencoba bolu terus naik, terus hiruk pikuk kantor yang luar biasa mengajarkan saya yang artinya harus bersabar, berbahagia. Jadi semenjak dikirimkan Pak Eko tentang olah napas, saya sudah mencoba untuk setiap pagi itu 100 kali. Jadi 100 kali, terus saya ikut yang di Mobi Olah Napas sudah Pak Eko. Oh Saya iya, iya. sudah ikut itu ya. Walaupun awalnya saya merasa, saya selalu ingat dibilang Bu Carkini tuh, kalau ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak, jangan dipaksa gitu. Jadi saya sempat 2 minggu saya nggak ngikut itu, saya ngerasa kayaknya saya terasa terbebani nih dengan olah nafas ini gitu ya. Akhirnya saya jujur aja Pak Eko, saya mencari sela yang nyaman. Dengan ritme yang dikirim Pak Eko yang 40, 50, 60 itu, saya tuh nggak nyampe-nyampe Pak Eko kalau 60. Di 5, 5 itu saya udah 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 langsung tarik lagi gitu ya. Dan saya mencoba ada yang di live YouTube ya Pak, yang sepertinya lebih singkat gitu ya. Lebih singkat, itu setiap pagi itu Pak Nasir, saya kalau sebelum habis sholat subuh atau sebelum saya pergi kerja, saya itu dulu 1 kali. Kalau misalnya waktunya masih panjang sebelum absennya telat, saya coba lagi gitu ya, 2 kali. Habis itu saya harus kondisi di perjalanan saya harus pakai musik karena saya harus menciptakan hati yang bahagia, saya pikir. Saya di sini diabetes sepertinya bukan karena pola makan saya yang terlalu ini, karena kalau keseharian saya sebelum-sebelumnya juga nggak begitu terlalu makan gitu. Jadi saya pikir sepertinya saya menyebabkan saya diabetes ini adalah pikiran saya sendiri gitu. Rasa yang saya miliki sendiri. Saya terlalu memikirkan pekerjaan saya terlalu memikirkan orang di sekitar saya. Jadi kalau ke kantor sekarang saya pakai headset, saya puter lagu yang lagi tren banget itu Pak. Biar rasanya tuh jatuh cinta terus ya. Yang Oh Rizky gitu ya. Febian Alama itu kan musiknya tuh enak banget. Jadi saat sampai kantor saya putar itu, saya bahagia. Saya lakukan perjalanan minimal 15 menit. Saya gerak-gerak aja tuh Pak, beneran. Tapi kayaknya dengan saya melakukan hal yang saya anggap itu membuat saya bahagia, hasilnya tuh luar biasa Pak gitu. Mulai membentuk kurva V terbalik gitu kan, kalau yang sewaktu-waktunya. Terus kalau dari pola makan, saya jujur saja kalau untuk pola makan kalau saya udah bosen, saya mencoba mencari menu yang saya suka, Pak. Jadi kayak misalnya saya bikin bolu gitu ya, saya bikin keripik ceker hari ini, terus bermacam. Jadi saya mencari hal yang mungkin yang membuat saya bahagia. Dan itu luar biasa. Luar biasa Pak Eko itu. Perasaan itu nggak bisa dibohongin. Gluconeogenesis yang bikin saya nggak bisa tidur baru-baru ini. Saya tuh tipikal orang yang kalau ada masalah tuh udah nggak bisa tidur gitu Pak. Hal Hmm. yang sepele aja kadang-kadang ditegur atasan, sebelum pulang saya dipanggil, saya ditegur, itu Pak bisa 3 hari saya nggak tidur Pak. Aduh, Saya gitu tuh loh. gitu. Iya Pak, saya orangnya tidur. Tapi setelah saya pikir, wah saya menyiksa diri saya sendiri. Yang negur saya sehat, yang ditegurnya malah drop Sakit ini. banget gitu kan. Jadi sekarang saya mulai enjoy. Itu aja kuncinya Pak. Jadi sekarang Bapak punya gluconeogenesis, cari aja musik apa sih yang Bapak suka atau hobi apa yang Bapak suka gitu. Dan itu bermanfaat dan luar biasa banget efeknya buat kita. Mungkin itu Pak Eko. Ya kalau kalau gitu saya ingin tertarik dengan Bu Yuni. Bu Yuni itu angkatan 287. Bu Yuni, selamat malam Bu Yuni. Ini Bu Yuninya ini kan sering bertanya di Surabaya nih. Ini juga masalah gluconeogenesis bukan karena makanan. Di angkatan 287. Mungkin bisa berbagi pengalaman nanti dengan Bu Epa dan Pak Nasir. Bu Yuninya hilang malah. Tapi kembali Pak, memang Pak Nasir, Bu Hepa. Oh ya Bu Yuni, Bu Yuni sudah hadir ya. Bu Yuni saya undang Bu. Bu Yuni apa kabar Bu Yuni? Suaranya. Ada permintaan buka mic, silakan dibuka Ibu.
Ya, Ya, oke. sudah. Sekarang Bu Yuni gluconeogenesisnya gimana, Bu? Ya, seperti yang disampaikan, ya sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebelumnya menyampaikan terima kasih kepada Pak Eko, terus Bu Hepa yang barusan eh, kita mengenai pengalaman itu memang betul Pak Eko apa yang disampaikan Bu Hepa dan Pak Eko yang sebelumnya juga karena berkali-kali saya pernah menanyakan gimana sih cara mengatasi untuk bisa menurunkan gluconeogenesis ini gitu. Padahal pola makan saya sudah sesuai ya. Ya, benar. Heeh. Tapi ternyata itu tadi syaratnya memang harus dari diri sendiri memaksa untuk bisa itu happy terus cuek Pak. Jadi mau kata Pak Eko kan pernah bilang mau gulanya naik mau turun terserah mau angkanya apa istilahnya fluktuatif mau gimana saya nggak mau terlalu Mikirin. kan gitu. Yang penting saya tetap disiplin, ikut aturan yang disampaikan Pak Eko selama 4 bulan. Kan ini sudah masuk ke fase 4 bulan ya Pak ya, masuk ke bulan keempat gitu. Sementara kan teman-teman yang lain udah pada digit, itu kan juga sangat mempengaruhi 3 digit. Tapi setelah saya cuek, setelah saya cari apa hobi, ya gimana ya caranya supaya happy setiap hari gini nggak tertekan gitu. Akhirnya lama-lama kok bisa mencapai 100, 104 gitu. Sebelumnya nggak Ya bisa, Bu, ya? sebelum susah sekali gitu. Kenapa ya Pak ya gitu. Terus tidur juga waktu itu memang eh, kata Pak Eko kan harus kualitas gitu ya. Yang saya pikirkan waktu itu kan Pak Eko sempat bilang coba konsultasi dengan ini guru spiritualnya. Kan Pak Eko suruh saya bangun 4:30 gitu. Karena kan wah kalau 4:30 berarti kan saya nggak bisa tahajud gitu. Akhirnya saya juga minta sama Allah, gimana ya Allah caranya supaya saya tetap nggak mengurangi jadwal ibadah saya, tapi saya bisa kualitas tidurnya gitu. Waktu itu saya diajarin sama Bu siapa ya lupa saya. Yuli apa siapa gitu. Teknik untuk olah nafas dan ternyata olah nafas itu setelah melakukan olah nafas tuh harus ada ininya apa namanya jedanya untuk refleksi apa refleksi apa pokoknya suruh ada jedanya gitu. Nah dari situ kualitas tidur saya walaupun saya bangun jam 3 itu tapi kualitas tidur karena nyenyak banget, alhamdulillah itu sangat berpengaruh gitu loh Pak Eko. Iya, iya. Jadi yang dibilang siklus sirkadian kata Pak Eko jam 2 itu bagus-bagusnya tidur gitu kan. Alhamdulillah saya bangun jam 3 itu pun ya sudah nyaman gitu. Nah, karena kan di Surabaya itu kan wilayah timur ya Pak. Jadi azan subuhnya itu jam 4 kurang. Jadi mau nggak mau paling siang ya 3:30 lah gitu. Perkembangannya sekarang Bu Yuni sendiri gimana, Bu? Mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Hepa. Kalau Bu Hepa barat-barat sekali, Bu, Iya, Bu Yuni barat agak ke timur. Ini mendekati bagian tengah kan, Bu? iya. Ya, silakan mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Hepa. Iya Bu Hepa. Bu Hepa, Iya, Bu. saya termasuk pingin punya nomor kontak langsung dengan Bu Heka, Bu Hepa gitu. Oh, boleh, boleh. Saya ketik di chat aja ya. Iya, karena kan waktu itu Bu Hepa bilang saya remedial gitu kan. Nah, saya tuh sempat khawatir dengan teman-teman yang sudah 2 digit, saya masih 3 digit. Apa saya nanti seperti Bu Hepa, saya harus remedial gitu. Cuman
setelah apa ya itu tadi mencoba untuk mencari ya kata Pak Eko, dengan mengikuti Mobi ini kan kita bisa mengenali tubuh kita sendiri gitu. Artinya harus diapain sih? Apa aku ini makannya gimana, terus mengolah stresnya tuh gimana kan ternyata harus diri kita sendiri gitu. Nggak bisa minta orang lain hanya sebagai apa ya namanya masukan, masukan terus untuk sebagai semangat support itu. Tapi kalau untuk bisa merubah apa namanya yang tadinya tegang, yang tadinya stres tuh dari dirinya sendiri ternyata itu Bu Epa. Ya, Ya. ada masukan Bu? Saya sebenarnya Pak Eko justru belajarnya pada saat Bu Yuni nanya waktu kita Gitu. live. Nah, silakan, Saya silakan. belajar dari situ. Pak Eko bilang easy going dan segala macamnya ya gitu ya. Jadi untuk sekarang itu Bu, saya tuh kalau di kantor atau di keluarga ada mungkin ada yang sesi curhat gitu ya, atau ngegosip gitu, saya tinggalin aja. Saya nggak mau lagi Pak Eko denger-denger yang begitu. Ternyata pesan Pak Eko tuh ya memang benar gitu. Mendengar cerita orang, mungkin saya itu Pak tempat curhatnya orang, tempat orang buang sampah selama ini ya. Baik di rumah, di keluarga, di kantor gitu. Pendengar yang baik lah Pak. Tapi akhirnya saya merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa lagi jadi pendengar yang baik kayak gitu kan. Sekarang aku harus jadi radionya gitu. Aku harus yang memberikan informasi yang bahagia, yang baik di kantor. Alhamdulillah Bu, saya sekarang udah punya murid kecil-kecilan di kantor. Yang sedikit-sedikit itu. Ini kalau aku IF begini gimana gitu. Kalau aku ini begini gimana. Aku bilang kuncinya kita harus bahagia. Aku bilang jangan ini pokoknya di ruangan nggak boleh lagi ngomongin orang ya. Saya bilang gitu. Itu pengaruh banget loh Bu Yuni beneran. Saya tuh sekarang luar biasa. Jadi tontonan saya tuh kalau di rumah dulu saya pencinta Korea, saya udah nggak mau lagi, Pak. Oh Karena iya. saya kira bisa gluconeogenesis kalau saya ikut nangis gitu kan. Iya. Jadi pokoknya cari cari channel TV itu yang kayak kuis-kuis, yang bikin bahagia itu pengaruh banget ternyata. Terus ada satu mungkin Pak ya yang saya anggap ini perjalanan luar biasa ya. Ini saya mau nangis kalau ini. Jadi saya kalau setiap subuh tuh sekarang tuh saya coba ngaji. Saya coba ngaji, saya belajar dari ritme kita olah napas ya Pak ya. Saya pas pada saat saya ngaji tuh saya kayak dikasih kasih petunjuk aja gitu ya. Ketika saya narik nafas sebelum saya melantunkan ayat suci, saya pikir kok ini sama dengan olah nafas ya Pak gitu ya. Saya dapat saya dapat metode itu. Jadi ketika saya tarik nafas sebelum saya melafalkan ayat suci, terus pada saat kita melantunkan ayat suci sampai dengan batas akhirnya, saya pikir kayaknya sama dengan olah nafas itu, Pak. Jadi sekarang itu ibadah sama ini jadi balance saya gitu. Mungkin itu ya Bu ya yang saya alami 1 bulan terakhir itu yang saya pelajari dari olah nafas dan mungkin spiritual kita ya gitu ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak Eko dan Mobi. Bu Yuni, supaya menguatkan ya Bu Yuni ya. Iya. Pak Nasir, bagaimana Pak? Ya, mungkin ada banyak hal yang bisa saya ambil hikmahnya Pak Eko dari Bu Yuni maupun Bu Eva. Yang pertama, Bu Yuni cuek, Bu mungkin isi going, ya mungkin mungkin saya coba Pak. Karena bulan pertama sama kedua, yaitu Pak Eko, karena terlalu tertib, terlalu lihat angka-angka pakai Excel, jadi pusing sendiri. Biarin aja Bu Yuni tadi ya sayangnya ya. Jadi nggak usah diperhatikan. Lihat angka mau sekian Iya, betul sekian Pak Nas. begitu. Iya betul. Naik turunnya itu padahal udah jaga makan. Ini apa penyebabnya? Rupanya penyebabnya adalah diri sendiri ya Pak Eko ya. Pak. Saya Jadi, pikir tadi sebelah saya enggak ada, ternyata ada Pak Eko di forum. oh ya ada Pak, ada. Iya, tadi enggak ada Pak. Ada Pak. Ya Pak Eko, makasih Pak Eko. Baik, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu Epa dan Bu Yuni. Apa yang disampaikan di pertemuan bertiga ini ternyata saling menguatkan. Pak Nasir sedang bingung kan gimana sih rupanya gluconeogenesis
lama ya hilangnya ya. Bukannya lama hilangnya, Pak. Karena permasalahannya gulanya mau hilang, Bapak masih stres. Ngalir terus di gulanya, Pak. Akhirnya muncul terus. Muncul disambar sama insulin. Muncul lagi sambar sama. Tapi kalau intensitasnya terus menerus, ya nggak turun-turun, Pak. Nggak turun-turun. Di sini Bu Hepa dan Bu Yuni memberikan kejadian yang menarik, yang mudah-mudahan menginspirasi Pak Nasir. Gitu Pak ya. Ya, kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Nasir, Bu Hepa, dan Bu Yuni untuk testimoninya. Ini akan memperbaiki teman-teman kita semuanya. Silakan. Makasih banyak.